Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan pada kali ini kita bicara mata kuliah digital kota dan pemukiman, yaitu mengenai urban design. Akan kita bicarakan nanti pada modul kita ini. Yang pertama terkait dengan pengantar urban design. Apa itu urban design? Hubungan antara pembangunan baru dengan kondisi kota yang ada, persoalan-persoalan urban design, konsep urban design, dan pendekatan multi approach digunakan di dalam perancangan urban design. Kita coba lihat dari presentasi PowerPoint berikut ini. Ini pengantar kepada urban design. Kita nanti tidak akan bicarakan secara detail, ya, tapi ini satu mata kuliah yang merupakan pengantar saja. Jadi hanya mengetahui kulitnya saja, di aspek-aspek yang relatif tidak mendalam, tapi memahami secara menyeluruh apa itu urban design. Baik, kita lanjutkan mengenai apa yang akan kita bicarakan. Yang pertama nanti terkait dengan apa itu urban design, sehingga siswa mengetahui apa itu urban design. Sehingga nanti dengan kerangka ini Anda akan bisa memahami apa yang menjadi concern-nya dari urban design. Kemudian kita juga akan lihat dari produk perencanaan wilayah, khususnya ini di Indonesia. Kemudian yang ketiga kita akan bicara hubungan antara pembangunan baru dan kondisi yang ada di suatu kota, bagaimana hubungannya terkait dengan urban design ini. Kemudian persoalan utama apa yang dalam urban design dan concern apa di dalam urban design, serta pendekatan multidisiplin di dalam membuat atau merancang proses merancang kota atau urban design. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu urban design? Urban design itu terkait dengan penataan arrangement, pengelolaan satu kawasan atau bagian kawasan kota, baik dari aspek fungsinya, spatial planning-nya atau spatial arrangement-nya, tata ruangnya, infrastrukturnya, baik itu nanti jalan, kemudian juga mobilitasnya, jaringan bersih air kotor, serta lingkungan. Dalam konteks apa? Untuk menciptakan places for people. Jadi tempat untuk manusia, tempat untuk masyarakat beraktivitas. Ini penting untuk menciptakan places for people. Jadi tempat ini, ruang ini harus bisa digunakan untuk manusia, bukan untuk hanya untuk dilihat, bukan hanya untuk ditonton atau hanya untuk dilewati saja, tapi places for people. Nah, kalau itu satu tempat sebenarnya harus punya identitas. Identitas apa yang bisa membedakan antara satu kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya, sehingga seseorang bisa memahami, kemudian merasakan, bisa melihat dan menjadi satu ciri utama di dalam kawasan tersebut. Maka identitas ini menjadi sangat penting sekali teman Anda menciptakan atau merancang satu ruang. Kemudian ada sense of place, rasa akan tempat. Ini juga hampir mirip dengan identitas, ya, tapi ini ada rasa akan tempat. Ini satu karakter yang harus dimiliki dari satu kawasan. Makanya ketika kita melihat satu bagian wilayah kota, maka ada kawasan-kawasan yang mempunyai sense of place yang sangat tinggi, tapi ada juga kawasan-kawasan yang dia tidak mempunyai sense of place, sehingga rasanya tidak bisa membedakan antara kawasan satu dan kawasan yang lain. Artinya ketika Anda berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Anda tidak akan merasakan perpindahan itu, karena kawasan itu tidak punya identitas, tidak punya sense of place. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau di kota Yogyakarta, Anda akan merasakan identity dan sense of place yang beragam, yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini diantaranya bisa menandakan satu keberhasilan di dalam perancangan kota itu apabila urban designer itu mampu menghadirkan satu sense of place dan identity yang sangat unik dan berbeda dari satu tempat ke lainnya. Di Jogja sebagai contoh, ketika Anda berjalan dari selatan, dari alun-alun utara, maka Anda akan bisa merasakan sense of place yang sangat spesifik di alun-alun utara kota Yogyakarta. Ketika Anda berjalan ke utara sampai di perempatan, yaitu di gedung BI atau kantor pos, saudara sudah akan merasakan sense of place yang sangat berbeda dengan lingkungan
bangunan-bangunan di kiri dan kanan. Kemudian juga ada space, public space yang sangat khas di situ, dan Anda bisa merasakannya. Nah, ini karena ada identitinya dan ada sense of place yang sangat berbeda. Ketika Anda berjalan ke utara sampai di sekitaran pasar Beringharjo, Anda akan merasakan di situ. Ini ada satu tatanan yang sangat berbeda, meskipun hanya berjarak beberapa ratus meter. Anda ke utara lagi di Malioboro, di Jalan Malioboro kiri kanan, Anda akan merasakan sense of place yang sangat berbeda sebagai satu pusat perdagangan. Anda nanti berjalan lagi sampai ke stasiun Tugu. Nah, saudara akan merasakan lagi identity dan sense of place yang sangat unik yang berbeda yang membedakan satu titik kawasan terhadap kawasan yang lain. Dari satu sampai Anda di Tugu, Anda merasakan hal yang berbeda. Nah, ini contoh bagaimana desainer mampu merancang, mampu menata satu kawasan yang menunjukkan identity dan sense of place yang unik dan berbeda. Anda bisa bandingkan dengan ketika Anda berjalan dari UGM menuju ke UII, Anda akan merasakan bahwa sangat sulit sekali Anda merasakan perbedaan karena seolah-olah antara penggal jalan satu dengan penggal jalan yang lain itu mempunyai karakter yang relatif sama terus. Ini karena menunjukkan bahwa adanya penataan desain yang beridentitas. Ini penting. Jadi identity dan sense of place itu bagian yang sangat utama di dalam merancang desain. Kemudian viability of an area atau distrik, daya hidup dari suatu wilayah atau kawasan. Nah, ini penting di sini. Jadi daya hidup itu menunjukkan bahwa kawasan itu tersebut hidup. Kawasan itu kan ditujukan untuk aktivitas manusia. Sehingga aktivitas manusia di situ menjadi hidup, ada kegiatan yang hidup. Nah, kalau di kota-kota seperti di Indonesia, khususnya misalnya di kota-kota besar, itu sebetulnya yang jadi problem adalah membatasi satu kawasan sehingga tidak overload. Tapi pada kawasan-kawasan yang sedang tumbuh, maka yang menjadi penting adalah bagaimana arsitek itu atau urban designer itu membangkitkan viability of an area atau district, daya hidup, supaya kawasan itu hidup, kawasan itu bisa berkembang, ada aktivitasnya, sehingga bisa menunjukkan satu kehidupan tempat atau wilayah yang mempunyai daya hidup dan menghidupkan. Nah, apalah gunanya kita mempunyai satu rancangan yang bagus dalam satu kota, tetapi kawasan itu menjadi kota yang mati karena tidak digunakan untuk aktivitas. Tapi kalau problemnya aktivitasnya terlalu padat, juga jadi masalah karena nanti akan menyebabkan crowded, akan menyebabkan kota itu menjadi umum dan pada akhirnya orang tidak akan menggunakan. Nah, tentunya. Kemudian secara umum, urban design is a three-dimensional design. Jadi rancangan tiga dimensional yang terkait dengan aspek-aspek non-visual dari suatu lingkungan. Jadi rancangan tiga dimensionalnya itu kan fisik ya, tetapi terkait dengan aspek-aspek non-visual dari satu lingkungan seperti sense of security, jadi rasa akan aman, sense of comfort, ya, rasa akan nyaman, sense of convenience, rasa akan nyaman juga, tapi nyaman bedanya comfort sama convenience. Itu comfort itu kan nyaman yang fisik ya, tapi convenience itu nyaman visual. Nyaman visual, bisa melihat yang indah, convenience. Dan comfort itu tidak panas, kemudian tidak gerah, itu. Jadi bagaimana aspek itu merencanakan satu kawasan itu menimbulkan perasaan security, comfort, convenience, nyaman, harmonis. Kelihatan bahwa kawasan itu rasa harmonis dan ada unity of the character of ada kesatuan karakter dari satu kawasan tersebut. Nah, ini urban design itu menyangkut dari perancangan tiga dimensional. Jadi jangan dilihat hanya seperti kertas yang ada gambarnya di atas, tapi tiga dimensional. Yang kita harus bermain juga ada aspek dan dimensi di dalam. Nah, kemudian its main characteristics adalah, jadi karakteristik utamanya itu adalah mengatur objek-objek fisik dan aktivitas manusia di dalam satu lingkungan atau kawasan. Jadi karakteristik utamanya itu adalah mengatur, menata, mengorganisasi dari objek-objek fisik. Di sini ada objek fisik dan aktivitas manusia. Objek-objek fisik itu misalnya ya ada jalan, ada ruang terbuka hijau, ada public space, ada juga mungkin landscape, ada pepohonan, ada street furniture, kemudian ada jaringan networking yang lain, ada utilitas.
Ini arrangement of physical object, termasuk ada buildingnya, komposisi bangunan. Tapi kan kalau ini kan hanya aspek fisiknya ya, tapi juga mengatur human activities. Jadi aktivitas manusianya akan seperti apa di situ. Bagaimana Anda mengizinkan masyarakat bisa masuk, lalu seberapa besar volumenya ya, diizinkan atau dibolehkan di situ. Kemudian juga apakah semua orang bisa masuk atau mungkin juga dilengkapi dengan fasilitas kaum difabel, kemudian juga anak-anak. Nah, ini human activities. Ada keragaman juga aktivitas di situ. Jadi ada keragaman macam aktivitasnya, kemudian jumlahnya, variasi jumlahnya yang diizinkan, atau juga variasi waktu melakukan aktivitas dalam satu kawasan. Jadi pengelolaan antara fisik dan non fisik di sini adalah manusia, dan human activities itu adalah yang akan menempati objek-objek fisik atau yang memanfaatkan objek-objek fisik tersebut. Jadi yang memanfaatkan open space kan manusia, yang memanfaatkan street furniture misalnya, ada kursi, ada bangku, ada itu lampu, tempat lampu, ada tempat pengumuman, itu kan yang memanfaatkan manusia. Jadi ini antara wadah dan isi. Jadi wadahnya itu objek fisiknya, isinya itu ya manusia dengan aktivitas dalam satu kawasan. Jadi Anda mengelola di situ. Ada ruang dan hubungannya. Dan Anda juga mengatur hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Bagaimana hubungan networking-nya dengan space-nya, dengan public space-nya. Bagaimana hubungan antara ruang terbuka itu dengan street furniture-nya, atau dengan sistem landscape-nya, serta lingkungan eksternalnya. Jadi disinilah tugas dari desain kalau kita mengolah itu, tentu saja semuanya adalah kembali untuk tujuan manusia. Makanya di dalam perencanaan kawasan kota, itu penentuan tujuan itu menjadi sangat mendasar, yang sangat utama sebelum merumuskan atau sebelum membuat rancangan gagasan itu tadi tujuan. Tujuan apa yang akan dibuat ketika desainer merencanakan suatu kawasan atau area. Baik, kita lanjutkan. Hierarchy of spatial planning product di Indonesia. Jadi ini tujuannya untuk memahami sebetulnya kedudukan kita itu berada di mana dalam perencanaan. Makanya ini khususnya kita ambil sampelnya adalah di Indonesia, bahwa urban design itu sebetulnya hanyalah bagian dari satu proses perencanaan regional maupun urban atau city. Jadi perencanaan itu bertingkat-tingkat. Dari paling atas itu perencanaan tata ruang nasional sampai yang paling bawah yaitu arsitektur atau building design. Itu kan ada urutannya. Nah, di Indonesia sudah ada Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 tahun 2007 yang mengatur tentang hierarki tata ruang di Indonesia. Jadi secara garis besar, di situ mencakup rencana tata ruang itu adalah tata ruang wilayah atau disingkat RTRW, rencana tata ruang planning nasional. Kemudian di bawahnya adalah ini sebabnya rencana tata ruang nasional. Kemudian rencana tata ruang provinsi. Setelah itu di bawahnya adalah rencana ruang kabupaten dan kota, RTRW, kabupaten dan kota. Nah, ini lingkupnya di seluruh Indonesia, tata ruang seluruh Indonesia. Jadi adanya zonasi, seperti sistem zonasi, adalah sistem zonasi nasional. Kalau rencana tata ruang ya ada pulau, kepulauan, antar pulaunya ini, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, pulau itu masuk yang mana nanti, lain sifatnya nasional. Ini sebagai rujukan lebih tinggi, dan di bawahnya ada di tingkat provinsi. Ya, ada rencana kawasan strategis provinsi. Ini produknya zonasi sistem provinsi. Kemudian yang di bawahnya ini adalah rencana tata ruang kawasan kabupaten atau kota di sini. Produknya adalah di sini rencana zonasi atau zoning regulation. Di sini juga ada ya peraturan zonasi atau zoning regulation. Nah, di RT/RW kota ini ada RTR kawasan perkotaan dalam satu wilayah kabupaten, ada rencana tata ruang bagian wilayah kota, ada rencana kawasan strategis, dan ada rencana tata ruang bidang tata ruang atau RTP. Nah, nanti
urban design itu bagian dari RDTR. Jadi kalau kita lihat gambar yang ada di sini, ini ada rencana tata struktur tata ruang kawasan perkotaan, misalnya rencana metropolitan, kemudian rencana tata ruang kawasan perkotaan, ini, terus sini, jadi kecil di sini. Rencana detail tata ruang ini sudah lebih rinci, ya, sudah detail tata ruang. Ini biasanya setingkat dengan kecamatan lah kalau di Jawa. RDTR perkotaan. Nah, dari RDTR tata ruang kawasan perkotaan, ini kalau di breakdown nanti menjadi rencana teknis ruang. Nah, ini seringkali juga disebut dengan RTBL atau rencana tata bangunan dan ruang. Ini sudah ada panduannya yang Anda bisa download, rencana tata ruang. Nah, sebenarnya urban design itu di Indonesia itu dipadankan dengan ini, RTBL. Sudah ada aturan rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi ini sudah menyangkut aspek 3 dimensional. Nanti lingkupnya ada yang skala makro, ada yang skalanya mikro dari aspek luasan kawasan. Mungkin kita akan bicarakan mengenai hubungan antara pembangunan baru dengan kondisi yang ada di suatu kota. Jadi urban design itu menaruh perhatian terhadap hubungan antara pembangunan baru dengan kondisi satu kota, seperti sosial, ekonomi, politik, aspek-aspek yang terkait dengan bentuk dan pergerakan atau movement. Jadi di dalam urban design itu tidak mengabaikan atau menyediakan dari kondisi eksisten yang ada. Itu justru jadi kekayaan. Ini pentingnya untuk memahami eksisten itu, sehingga ketika merancang satu kawasan itu tidak melupakan kondisi yang ada atau sejarah dari kota yang ada, tetapi jadi bagian yang sangat itu menjadi perhatian, sehingga justru ada korelasi antara satu perjalanan masa satu kawasan. Seperti kalau di Jogja itu kan Malioboro tidak dihancurkan semuanya, sampai itu tidak dihancurkan, ini juga ada korelasi antara atau sejarah kondisi. Itu justru menjadi kekayaan yang sangat luar biasa kalau urban designernya mampu untuk menggali apa yang ada di balik satu keberadaan kawasan lama. Nah, urban design itu terkait dengan physical form dari public space. Jadi berkaitan dengan bentuk-bentuk fisik dari ruang publik di satu area atau bagian dari kota dalam skala arsitektural, dengan penekanannya pada bentuk fisik public space di antara bangunan dan penataan ruang publik. Jadi urban design ini terkait ini, jadi antara bentuk fisik dari satu public space dan satu distrik atau kawasan kota pada satu skala arsitektural. Ini makanya ada pentingnya. Jadi ada skalanya, ada skala arsitektural. Berbeda dengan rencana tata ruang kawasan atau RDTRK. Jadi biasanya umumnya adalah produknya 2 dimensi ya RDTRK itu. Tapi kalau urban design sudah 3 dimensional karena skalanya skala arsitektural, itu sangat dirasakan sekali. Oke, kita lanjutkan. Kemudian persoalan apa di dalam persoalan apa di dalam urban design itu? Jadi subjek matter dari urban design itu menyangkut aspek publik dari bangunan. Jadi aspek publik, jadi apa itu aspek yang sifatnya publik dari bangunan, baik itu seni, art and science ya, dan pengetahuan yang terkait dengan aspek-aspek sosial, ekonomi maupun simbolik. Jadi menyangkut itu. Kemudian ada satu hubungan yang sangat kuat antara spatial planning perencanaan kota itu dengan keteraturan sosial. Jadi security and cover of public space, jadi kenyamanan, keamanan dari satu ruang kota itu dipengaruhi oleh sejauh mana pengaturan dari ruang publik. Jadi kalau kita lihat keteraturan sosial misalnya di satu kawasan, kawasannya menjadi sangat nyaman, kemudian komfort, aman dan seterusnya, itu ada korelasi yang sangat kuat terhadap bagaimana urban design itu dirancang, dibuat. Sebenarnya makanya ada penelitian yang mengatakan bahwa kawasan-kawasan yang direncanakan dengan pendekatan keamanan, jadi kawasan itu bisa direncanakan dengan pendekatan keamanan sehingga kontrol sosial, di mana masyarakat dapat mengontrol adanya ruang publik,
sehingga akan menyebabkan perilaku manusia yang ada di situ itu menjadi teratur, menjadi tidak sembarangan, misalnya buang sampah atau mungkin pencurian, pencopetan dan sebagainya. Itu sebenarnya akan sangat terkait dengan bagaimana si arsitek atau seorang urban designer itu menata kawasan public space itu. Meskipun ada juga yang mengatakan terlalu lemah untuk memecahkan problem sosial melalui perancangan arsitektural maupun bisa. Jadi ya boleh juga orang berpendapat itu. Tapi saya sendiri pernah beberapa kali memilih mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang keamanan. Nah, ini kan bicara seperti keamanan satu ruangan, ruang publik itu. Ternyata ada korelasinya yang sangat kuat. Waktu itu kasusnya adalah di Taman Pintar Jakarta. Ternyata ada korelasi yang sangat kuat antara keamanan kawasan Taman Pintar itu dengan perancangan. Di wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh publik itu ternyata artinya tidak tersentuh oleh publik itu jangan dilalui, space-nya sepi, kelihatan gendap itu. Kriminalitasnya tinggi, tapi space-space yang direncanakan secara elegan, juga pencahayaan cukup pengamatan, itu menjadi lebih aman, jarang terjadi pencurian, pencopetan, atau pencabulan, atau tidak kekerasan. Nah, ini saya melihat, ini ternyata ada hubungan yang sangat erat ya antara kasus-kasus kriminalitas di satu kawasan terhadap atau diakibatkan oleh bagaimana seorang urban designer mengatur satu kawasan. Jadi situ ya. Jadi urban design itu beroperasi atau berjalan itu dengan atau ada berbagai macam skala. Jadi lingkup spasialnya itu berbagai macam skala. Dari yang skala makro, yang struktur kota, seperti planning, zoning, infrastruktur itu, sampai ke skala mikro, seperti merancang street furniture, lighting sampai di situ, atau mungkin papan pengumuman itu juga bagian dari rancang urban design. Merancang tempat duduk, pinggir jalan, tempat untuk minuman, atau peletakan sampah, semuanya itu lingkup urban design itu mulai dari skala makro sampai kepada skala yang sangat mikro. Concern dari urban design. Jadi urban design itu concernnya itu merupakan aspek buildingnya. Ada building, public space, dan human activity. Jadi tiga hal ini jadi concern dari urban design. Building, public space, dan human activity. Oleh karena itulah urban designer mesti memahami komposisi antar bangunan, maksudnya building, bagaimana komposisinya. Antar bangunan sehingga karena urban designer akan mengisi bangunan yang sudah ada atau tidak akan menambahkan aturan baru tentang penempatan bangunan. Kemudian open space sebagai penanda kehadiran publik. Jadi concern atau perhatian utama juga yang diperlukan oleh desainer itu adalah open space-nya sebagai penanda kehadiran publik, dan yang ketiga adalah networking, jaringan yang menghubungkan dari satu building ke building yang lainnya, dari satu kawasan ke kawasan yang lainnya, dari space ke space yang lainnya, yang sebagai penghubung antar zona atau antar kawasan atau antar building. Ini makanya networking menjadi penting sekali. Jadi komposisi bangunannya, open space-nya, dan networking yang menjadi yang harus diperhatikan, yang harus dipahami ketika bisa melakukan satu analisis dan penerapan. Nah, bentuknya yaitu pendekatan urban design itu ternyata adalah satu multidisiplin. Jadi urban design bukan satu disiplin tunggal. Karena merancang satu kawasan itu kan melibatkan banyak stakeholder ya, melibatkan juga banyak disiplin ya. Kita lihat misalnya di dalam merancangkan satu kawasan itu disiplin-disiplin ilmu yang terlibat. Itu ada urban planning, ada arsitektur, ada landscape, civil engineering, transportation ya, economic, environment, law, and finance, kan mungkin masih ada yang lainnya. Nah, ternyata melibatkan banyak disiplin ilmu. Dan semua ahli itu menyumbangkan pertimbangannya di dalam proses perencanaan untuk mencapai hasil yang terbaik. Biasanya kalau di Indonesia itu ada 7 ahli yang masuk kalau itu proyeknya besar. Kalau semakin kecil biasanya mungkin ada 6, ada 5, tapi jarang yang cuma 3, paling enggak 5, 7, 6 atau 5 tenaga ahli. Maka urban designer itu sebenarnya dia adalah seorang leader yang memimpin dari tenaga-tenaga ahli lain dalam membuat satu gagasan perencanaan atau perancangan satu kawasan. Nah, pendekatan multidisiplin ini mestinya menjadi the center of regeneration, jadi pusat regenerasi atau penciptaan kembali dari kota-kota kita, ya,
yang semakin kompleks ya, dengan isu yang semakin kompleks tapi yang masih mengangkat. Jadi kalau dulu kan urban designer itu kan seolah-olah hanya aspek fisik saja. Terus sekarang kan melibatkan juga aspek politik karena untuk legalitasnya lebih dari aspek politik. Kita melibatkan juga sekarang dengan pertumbuhan ekonomi karena urban designer itu juga memacu pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Juga dengan aspek lingkungan karena urban designer akan menciptakan suatu lingkungan baru yang itu bisa berdampak kalau tidak hati-hati berdampak kepada global warming. Tapi kalau dia direncanakan dengan merespon terhadap isu-isu global warming, maka itu justru akan menjadi satu kawasan yang green, dan justru akan menjadi paru-paru kota di satu kawasan. Nah, karena itu untuk mencapai hal ini ya, kita mestinya memulai dengan bikin to break down the walls concepts around traditional sebagai professional practice. Artinya, ya praktek-praktek profesi yang sekarang itu masih tradisional, yang semuanya itu seolah-olah profesional itu serba bisa apa-apa, itu semua ya harus dikurangi ya, karena harus melibatkan banyak. Kalau di Indonesia itu seringkali semu ya, jadi di dalam tornya itu sudah dimasukkan banyak ahli, tapi secara faktual yang kita cuma orang sedikit sehingga tidak memecahkan problem utama yang ada di kawasan tersebut. Jadi seperti hanya itu formalitas yang saya kira jangan sampailah seperti ini, karena ini untuk kepentingan publik. Oke, demikian kemudian ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.